kami berikan kesehatan dan hadir di tempat yang berbahagia ini. Sebelum saya bacakan sambutan Bu Diana, saya sampaikan permohonan maaf Bu Diana Dewi, Ketua Umum KANI Provinsi DKI Jakarta. Beliau berhalangan karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Musyawarah ketiga HIPKA KAHMI ini tentu menjadi momentum penting, tidak saja untuk mempererat tali silaturahmi di antara sesama pengusaha yang tergabung di organisasi ini, tetapi juga memperbincangkan dan menyusun strategi ke depan, di mana baik secara nasional maupun lokal Indonesia pada umumnya dan Jakarta pada khususnya akan dipimpin yang baru. Kegiatan ini juga menjadi semakin penting karena HIPKA KAHMI Jakarta memiliki peran signifikan dalam perekonomian Jakarta, khususnya dalam mendorong terwujudnya Jakarta kota global sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Banyak pihak menilai perubahan status Jakarta dari ibu kota negara menjadi daerah khusus menjadi suatu kemunduran. Namun saat ini sebagai pengusaha kita harus sepakat bahwa perubahan status menjadi daerah khusus akan membuat Jakarta menjadi lebih maju lagi. Jakarta harus tetap menjadi magnet dan salah satu destinasi investasi utama di Indonesia. Jakarta harus tetap menjadi primadona dan bersiap menjadi bagian dari kota global dunia. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita diperhadapkan tantangan yang besar. Seperti kita ketahui, data Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan periode Januari sampai Juni 2024 jumlah pekerja yang mengalami PHK mencapai 42.863 orang. Jadi ini sebuah tantangan untuk kita semua, terkhusus teman-teman di HIPKA, bahwa musyawarah ini bisa membuat atau menelurkan satu program bagaimana partisipasi HIPKA dalam mengurangi pengangguran ini. Dan Bapak Ibu, tadi ada dari calon wagub mengatakan 3 sektor tersebut. Ini sebuah bocoran yang harus bisa dirumuskan di HIPKA, buat teman-teman HIPKA. Jadi HIPKA di mana akan berperan dalam berkaitannya juga dengan persoalan mengurangi PHK ini, di pengangguran ini kita bisa bantu. Jadi kita sangat tahu lah dengan jaringannya HIPKA pasti bisa, apalagi ya mudah-mudahan beliau nanti wagub. Jadi artinya bahwa asosiasi ini bisa memberikan peran gitu. Karena Bapak Ibu sekalian, dengan berubahnya Jakarta menjadi kota global dan pusat ekonomi, bahwa asosiasi atau pengusaha akan menjadi ujung tombak memperkenalkan Jakarta ke luar, memperkenalkan Jakarta sebagai kota investasi, memperkenalkan Jakarta bahwa Jakarta ini loh masih bisa menguntungkan buat teman-teman pengusaha. Pada bagian lain, pemerintah yang baru nanti menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8%. Di Jakarta sendiri terus didorong angka pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Ini bukan perkara mudah, jadi ini sebuah tantangan, khususnya kita di Jakarta. Sekarang kita masih mungkin sekitar 5, sekian. Tapi kalau kita bergandengan tangan dan Kadin Jakarta siap mensupport teman-teman HIPKA, kita bergandengan tangan, kita bangkitkan ekonomi di Jakarta. Saya yakinlah, kebetulan teman-teman saya banyak juga dari mulai angkatan saya dulu di HIPKA sampai sekarang, pasti bisa kita tingkatkan ekonomi. Yakin kita pasti sampai lah, begitu. Tantangan lain yang akan kita hadapi adalah mempersiapkan Jakarta menjadi bagian dari kota global dunia. Memperkuat kawasan aglomerasi yang di dalamnya terdapat kabupaten kota termasuk Jakarta juga menjadi tantangan tersendiri. Contoh Bapak Ibu sekalian, Jakarta tidak punya sawah, Jakarta tidak punya lahan hortikultura. Tapi saya yakin HIPKA punya teman di Cianjur, di Bogor, di Kerawang. Ini bisa sebuah menjadi tantangan dan menjadi peluang bisnis. Mana yang bisa kita ambil berasnya, mana yang kita bisa ambil cabenya, ambil bawangnya. Jadi potensi-potensi inilah, sekedar izin saran teman-teman nanti bisa dirumuskan di musyawarah ini. Kadang-kadang kita kalau musyawarah kan kepinginnya milih ketua. Ini bisa sebuah menjadi tantangan dan menjadi peluang bisnis. Mana yang bisa kita ambil berasnya, mana yang kita bisa ambil cabenya, ambil bawangnya. Jadi potensi-potensi inilah, sekedar izin saran teman-teman nanti bisa dirumuskan di musyawarah ini. Kadang-kadang kita kalau musyawarah kan kepinginnya milih ketua.
Tapi yang terpenting sebetulnya apa program ke depan. Kita evaluasi yang 5 tahun lalu, ke depan bagaimana. Semua ini bukan sekedar tantangan, tapi juga memberi peluang dan kesempatan bagi para pelaku usaha, baik untuk melakukan ekspansi dari bisnis yang sudah berjalan, maupun membuka unit usaha baru yang tentunya bisa menyerap tenaga kerja guna mengurangi tingkat pengangguran terbuka. Yang berdasarkan data BPS, per Februari 2024 sebesar 6,03%. Sebagai pengusaha tentu kita telah terbiasa menghadapi berbagai perubahan iklim bisnis baik secara lokal, nasional maupun internasional. Saya berharap melalui musyawarah wilayah ketiga ini HIPKA KAHMI bisa menemukan formula tepat sehingga bisa mengambil peran penting dalam mendukung keberadaan Jakarta menjadi kota global. Kita tidak boleh pesimis di tengah menumpuknya pengajuan perusahaan untuk pilot di pengadilan niaga. Tapi hal tersebut juga harus maju kita menjadi pelaku-pelaku usaha yang out of the box. Di era digital ini saat kita dituntut untuk memperluas wawasan dan membuka cakrawala berpikir serta membangun jejaring baik dalam maupun luar negeri. Kadin Daerah Khusus Jakarta memahami betul akan tantangan yang dihadapi rekan-rekan pengusaha. Untuk itu secara kontinu Kadin Jakarta akan memberikan pelatihan terkhusus bagi pelaku usaha UMKM, melakukan business meeting dengan pengusaha luar negeri, serta secara intens menggaungkan pentingnya sertifikasi bagi badan usaha maupun perorangan. Jadi ini teman-teman HIPKA, inilah beberapa kegiatan Kadin yang perlu kita sinergikan dengan HIPKA. Kita ada pelatihan digital, kita ada sertifikasi perusahaannya, ada sertifikasi personalnya. Jadi kita ketahui Kadin yang diamanatkan Undang-Undang 87 ada nomor 1 tahun 87 ada sebagai payung dunia usaha, dunia asosiasi semua. Jadi mohon Pak Sudirman, jujur saya baru tahu hari ini Bapak rupanya HIPKA, dan boleh juga teman-teman HIPKA marahi beliau karena kita banyak program kok, abang nggak sertakan HIPKA. Jadi ke depan kita harus saling kerjasama Pak. Akhir kata saya berharap pelaksanaan musyawarah wilayah 3 HIPKA Jakarta ini bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan hal-hal yang strategis yang berguna dalam menopang usaha dan membuat terobosan-terobosan yang mendevelop bisnis anggotanya. Sekali lagi selamat terus Bill. Mari bersama kita menjadi pelaku-pelaku usaha yang menaruh perhatian pada ekosistem dan keberlanjutan bisnis serta kehidupan sosial sehingga Jakarta global bukan sebuah mimpi, melainkan realita yang akan kita gapai bersama. Bapak Ibu sekalian, Pak Dirman, di depannya ada beliau teman saya ini ahli ekosistem Pak. Ya, jago Pak. Banyak potensi di ini. Sebelum menutup sambutan ini, izinkan saya berpantun. Saya hanya bacakan punya Bu Diana. Di taman ada kumbang, di kali ada buaya. Jangan ragu dan jangan bimbang, HIPKA KAHMI Jakarta terus berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda Dena Dewi, Ketua Umum Kadin Provinsi DKJ. Ya, baik, terima kasih Bapak RH Victor Artona. Ya, yang beliau sangat mensupport katanya untuk Kadin atau kami untuk memberikan atau HIPKA ya, HIPKA untuk memberikan mengatasi pengangguran yang tadi sebesar 42.000 sekian banyaknya ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Victor Anton. Terima kasih. Baik, yang kita tunggu-tunggu juga kali ini yaitu Bapak Ketua HIPKA DKI Jakarta, Bapak Efri Joni, yang kali ini diwakilkan oleh Bapak Insinyur Sanusi. Kami persilakan. Yang masih di luar segera masuk.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu wa bil huda wa dinil haqq